Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Pramandani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang produktivitas. Produktivitas jasa. Produktivitas dapat diartikan sebagai perbandingan antara output barang dan jasa yang dihasilkan dengan input sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output. Produktivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. Produktivitas dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu industri atau UKM dalam menghasilkan barang dan jasa. Sehingga semakin tinggi perbandingannya, berarti semakin tinggi produk yang dihasilkan. Peningkatan produktivitas dapat dicapai dengan dua cara, yaitu yang pertama, pengurangan input dengan tetap menjadi output konstan. Yang kedua, peningkatan output dengan tetap menjadi input konstan. Berikut adalah prinsip-prinsip produktivitas. Seperti kalian lihat, apabila input turun, maka output tetap, maka produktivitas meningkat. Apabila input turun, output naik, maka produktivitas tetap meningkat. Dan apabila input tetap, output naik, maka produktivitas naik. Dan apabila input naik, output naik, di mana jumlah kenaikan output lebih besar dari kenaikan output. Dalam manajemen operasional, seorang manajer dapat menggunakan 3 variabel untuk meningkatkan produktivitas, yaitu yang pertama ada tenaga kerja, modal, dan manajemen. Tenaga kerja, peningkatan tenaga kerja pada produktivitas disebabkan oleh tenaga kerja yang lebih unggul, seperti tenaga kerja yang lebih sehat, yang lebih cerdas, dan yang lebih unggul daripada yang lainnya. Modal diperlukan untuk mendukung tenaga kerja, indikator yang penting dan mempengaruhi investasi modal persatuan tenaga kerja. Manajemen merupakan faktor produksi dan sumber daya ekonomi. Manajemen bertanggung jawab memastikan tenaga kerja dan modal digunakan dengan baik untuk meningkatkan produktivitas. Dimensi produktivitas dari produktivitas jasa. Dalam ada jasa, input tenaga kerja, dan input modal. Output jasa meliputi yang pertama ada volume layanan, kedua ada market share atau pangsa pasar, dan yang ketiga ada segmentasi pasar. Yang kedua ada input tenaga kerja, meliputi jumlah tenaga kerja, penarikan tenaga kerja, rotasi karyawan, deskripsi karyawan, rekayasa proses pelayanan, penghindari kesalahan, dan lembur. Yang ketiga ada input modal, ada teknologi, informasi, elektronika, saluran, mesin swalayan, jaringan kerja, dan fasilitas hubungan kerja. Ada 8 sektor usaha yang tidak terpengaruh oleh adanya kebijakan PSBB dan tidak terhenti. Yang pertama ada sektor energi, meliputi pasokan air, bahan bakar, gas, dan listrik. Yang kedua ada sektor komunikasi, penyedia jasa komunikasi dan media. Yang ketiga ada sektor kesehatan, meliputi rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya. Yang keempat ada sektor keuangan, perbankan, usaha, dan jasa modal. Yang kelima ada sektor pangan, usaha bidang makanan dan minuman. Yang keenam ada sektor logistik, yaitu aktivitas distribusi barang. Yang ketujuh ada kebutuhan detail, termasuk supermarket, toko kelontong, dan warung. Dan yang terakhir adalah industri strategis, organisasi sosial yang menangani COVID-19. Tantangan untuk meningkatkan produktivitas. Dalam proses pembuatan barang dan jasa, membutuhkan transformasi sumber daya menjadi barang dan jasa. Semakin efisien kita melakukan perubahan, maka semakin produktif dan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang dihasilkan juga akan menjadi lebih efisien. Baiklah, ini adalah contoh produktivitas jasa di sektor pangan. Pengertian sektor pangan. Sektor pangan sebagai bagian dari sektor pertanian, memiliki peranan yang sangat penting dalam ketahanan nasional, mewujudkan ketahanan pangan, pembangunan wilayah, pengentasan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, dan penerimaan devisa, serta menjadi
menarik bagi pertumbuhan industri hulu dan pendorong pertumbuhan untuk industri hilir yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Peranan tanaman pangan telah terbukti secara empiris, baik di kala kondisi ekonomi normal maupun saat menghadapi krisis ekonomi. Baiklah, selanjutnya saya memilih usaha sayur box sebagai contoh dari sektor pangan. Menurut saya, di masa merebaknya kondisi pandemi COVID-19 ini, saya akan menjalankan usaha mengenai penjualan aneka bahan pangan secara daring, yaitu sayur box. Melihat kondisi dan keadaan saat ini, kita diharuskan untuk bekerja dari rumah dan melakukan semua aktivitas dari rumah. Karena kebijakan pemerintah meminta masyarakat tidak melakukan aktivitas di luar rumah dan untuk tetap tinggal di rumah. Masyarakat harus tetap memenuhi kebutuhan tanpa harus keluar rumah. Maka dari itu, sayur box akan memudahkan masyarakat untuk tidak perlu keluar rumah untuk membeli kebutuhan selama mereka di rumah dalam menjalankan PSBB. Adanya kebijakan PSBB. Karena penerapan bekerja di rumah tersebut terjadi lonjakan permintaan terhadap produk bahan pangan sebanyak 2-5 kali lipat dibandingkan situasi normal atau sebelum adanya wabah COVID-19 tersebut. Baiklah, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.